Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika untuk kelas 7 masih bersama dengan Bapak Edwarsa Eskom SPD. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi membandingkan bilangan bulat. Cara membandingkan bilangan bulat positif yang nilainya sangat besar. Yang pertama, perhatikan banyaknya angka penyusun dari dua bilangan tersebut. Semakin banyak angka penyusun berarti semakin besar nilainya. Jadi yang pertama kita lihat dulu banyaknya angka penyusun. Nah, semakin banyak angka penyusunnya berarti semakin besar nilainya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini contohnya bahwa 2.136.547 itu lebih besar dari 365.286. Jelas yang ini lebih besar karena jumlahnya di sini ada 7 angka, sedangkan ini hanya ada 6 angka. Jelas karena yang ini jumlahnya penyusunnya lebih banyak, ada 7 angka, sedangkan ini ada 6 angka, berarti yang angka 2 juta sekian ini lebih besar dari angka 300 sekian ini. Itu ya. Jadi pertama kita lihat jumlah penyusunnya. Yang kedua, jika banyak angka penyusun dari dua bilangan sama, maka yang perlu diperhatikan adalah angka pertama. Jadi kalau banyak angka penyusun dari dua bilangan itu sama, maka yang diperhatikan adalah angka pertama. Semakin besar angka pertama berarti semakin besar nilainya. Ini contohnya. Ini bilangan penyusunnya sama jumlahnya, sama-sama 6. Ini kan ini sama-sama ada 6 penyusun, ada 6 angka. Nah, karena ini jumlahnya sama, kita fokus ke angka pertama. Kita lihat yang di sini angka pertamanya adalah 1. Angka kedua yang di sini angka pertamanya adalah 3. Jelas berarti yang 365.286 ini lebih besar dibandingkan dengan angka 136.547.000. Jadi kesimpulannya bahwa 136.547.000 ini lebih kecil dari 365.289. Nah, kenapa dia lebih kecil? Karena angka pertama dia hanya 1, sedangkan ini angka pertamanya adalah 3. Yang ketiga, kita lihat, jika banyak angka penyusun dari dua bilangan sama dan nilai angka pertamanya juga sama, maka yang diperhatikan adalah angka kedua. Iya, keduanya. Semakin besar angka kedua berarti semakin besar nilainya. Hal ini terjadi untuk begitu dan seterusnya. Ini contoh ya. Ini ada angka 336.547 dan ada angka 365.289. Nah, ini ada angka ini. Kita lihat jumlahnya sama. Yang ini sama-sama ada 6 penyusun. Angka pertamanya juga ini sama, ini 3, ini juga 3. Jadi kita lihat di angka kedua. Yang ini angka keduanya ada 3, sedangkan ini ada 6. Berarti 3 dengan 6 lebih besar 6. Berarti kesimpulannya ini benar bahwa 336.547 itu lebih kecil dari 365.289 karena angka keduanya 6, ini 3. Kita lihat contoh yang kedua. Ini jumlahnya sama-sama ada 6 penyusun, ini ada 6. Ini juga ada 6. Angka pertamanya juga sama 3, ini juga 3. Angka keduanya juga ini sama 3 sama 3. Ketiganya, ternyata angka ketiga juga sama 6, 6. Berarti kamu lihat angka berikutnya, angka keempat. Nah, yang ini 5, yang ini 2. Berarti yang lebih besar yang ini. Jadi 336.547 itu lebih besar dari 336.289. Patokannya di angka keempat. Oke, itu ya. Itu cara membandingkan bilangan bulat yang positif yang nilainya sangat besar. Yang pertama kita lihat banyaknya angka penyusun. Yang kedua, jika angka penyusunnya sama. Nah, yang ketiga, jika angka penyusunnya sama
angka pertama yang sama, maka kita lihat angka kedua. Kalau angka kedua sama, kita lihat angka ketiga. Ketiga juga sama, kita lihat angka berikutnya. Sampai ketemu mana yang lebih besar. Sekarang kita membandingkan bilangan bulat negatif. Jadi positif dan negatif. Yang pertama, perhatikan banyaknya angka penyusun dari dua buah bilangan. Semakin banyak angka penyusun berarti nilainya semakin kecil. Jadi kebalikan dari nilai positif tadi. Ini contohnya. Ini jelas, yang angka pertama ini lebih kecil dari angka kedua ini. Jumlahnya lebih banyak, terdiri dari 7 angka penyusun, sedangkan ini hanya 6. Berarti jelas kesimpulannya bahwa angka pertama ini lebih kecil dibandingkan angka kedua. Yang kedua, jika banyak angka penyusun dari dua bilangan sama, maka diperhatikan angka pertama. Semakin besar angka pertama berarti semakin kecil nilainya. Kembalikan lagi ya. Kalau di negatif, kalau angka pertama lebih besar, berarti nilainya semakin kecil. Maka kesimpulan ini jelas lebih besar dari angka yang kedua karena angka pertama bilangan pertama hanya 1, sedangkan angka pertama bilang keduanya adalah min 3. Berdasarkan definisi di atas, semakin besar angka pertama berarti semakin kecil nilainya. Jadi dia kesimpulan bahwa angka pertama ini lebih besar dari angka yang kedua. Karena kedua ini bilangan pertamanya lebih besar dibandingkan ini. Jadi semakin besar angka pertama maka nilainya makin kecil. Terus yang ketiga, jika banyak angka penyusun dari dua bilangan sama, nilai pertama juga sama, maka diperhatikan adalah angka. Semakin besar angka kedua berarti semakin kecil nilainya. Hal ini terjadi begitu seterusnya. Jadi sama seperti yang positif, tapi ini kebalikannya. Kalau positif, kalau angka keduanya besar berarti nilainya besar. Tapi kalau negatif, kalau angkanya besar berarti nilainya kecil. Nah, jadi dalam kesimpulan ini, yang satu ini kesimpulannya bahwa angka pertama ini lebih besar daripada angka kedua. Ya, ini lebih besar dari angka kedua. Nah, ini kita lihat ya. Di sini harusnya ada min ini. Ini lupa dikasih min. Ini min ya. Kasih min ini. Nah, harusnya ini juga ini sama-sama penyusunnya ada 6. Kita lihat angka pertamanya juga sama. Kita lihat angka keduanya. Nah, ini di sini 3, di sini 6. Karena ini lebih besar, berarti ini lebih kecil. Berarti ini simpel yang benar ini. Bahwa angka pertama ini lebih besar dari angka kedua. Karena di sini angka keduanya 6, lebih besar, berarti ini kecil. Kita lihat angka contoh kedua. Ini sama-sama penyusunnya ada 6 ini. 6 dan 6 penyusunnya. Angka pertama sama, angka kedua juga sama, angka ketiga juga sama. Nah, angka keempat yang membedakan di sini 5, di sini 2. Nah, karena ini nilainya lebih besar, nah, dari kesimpulan semakin besar semakin kecil, berarti benar kesimpulannya. Karena ini lebih besar nilainya, angkanya, maka nilai lebih kecil. Maka kesimpulannya benar bahwa angka pertama ini lebih kecil dari angka yang kedua. Oke ya. Kita lihat contoh soal. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara min 547.578 dengan min 595.326. Kita analisis dulu. Nah, di sini kita lihat jumlahnya sama-sama 6. Jumlahnya sama-sama 6. Nah ya. Kemudian angka pertama sama-sama 5. Jadi kita lihat angka kedua. Angka kedua ini 4, ini 9, beda. Nah, kan kita
turunannya tentukan bilangan mana yang lebih besar. Nah, pada bilangan negatif, ini kebalikan dengan positif. Yang nilainya besar, yang memiliki angkanya kecil. Ya, kalau angkanya kecil berarti nilainya besar, itu negatif. Kita lihat, yang di sini 4, yang sini 9. Angka keduanya, angka pertama karena sama, jadi kita lihat angka kedua, di sini 4, di sini 9. Ya, karena ini negatif, yang angkanya kecil berarti itu nilai besar. Jadi jika ditanya yang mana lebih besar, maka jawabannya 547.578 itu lebih besar dari min 595.326. Ya. Nih, jadi 547.578 itu lebih besar dari min 59.36 karena nilai yang ini lebih besar. Oke ya. Contoh 2. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara 47.653 dengan 47.654. Kita analisis dulu lagi. Jumlah penyusunnya sama-sama 5. Sama-sama 5. Oke. Pertamanya juga sama-sama 4. Ini bilang positif ya. Kita lihat angka kedua sama-sama 7. Nah, berarti kita lihat angka ketiga. Angka ketiga ini 6, ini juga 6. Nah, berarti kita lihat angka keempat. Angka keempat ini 5, ini juga 5. Berarti kita lihat angka terakhir yang penentuan. Ini 3, yang ini 4. 3 dan 4 lebih besar mana? 4 kan? Berarti kesimpulannya 47.654 itu lebih besar dari 47.653. Ini jawabannya. Ya. Berdasarkan analisis tadi. Nah, jumlahnya sama, kita lihat angka pertama sama, kedua sama, ketiga sama, keempat sama, yang angka kelima yang beda. Ini 4, ini 3. Berarti yang ini lebih besar dibandingkan dengan nilai yang ini. Ini kesimpulannya. Oke, kita lihat contoh ketiga. Ini soal cerita. Berdasarkan CIA, pada tahun 2006, jumlah penduduk Indonesia adalah 255.461.700 jiwa yang menempati luas wilayah sebesar 1.904.569. Jumlah penduduk Brasil pada tahun 2006 menurut CIA adalah 206.759.00 menempati luas wilayah sebesar 8.514.877. Berdasarkan ilustrasi tersebut, negara manakah yang memiliki penduduk lebih banyak? Terus wilayah negara manakah yang lebih luas? Kita lihat pembahasannya. Nah, untuk negara yang memiliki penduduk lebih banyak adalah Indonesia lebih banyak dari Brasil. Nah, kita lihat perbandingan angkanya ini. Ya, dari mana kok bisa Indonesia? Kita perhatikan perbandingan angka. Kita lihat di sini sama-sama jumlah penyusunnya ada 9. Ya. Ini ada 9, ini ada 9. Berarti kita lihat angka pertama. Angka pertama juga ini sama-sama 2. Berarti kita lihat angka kedua. Di sini 5, di sini 0. Berarti ini lebih besar. Jadi benar jawabannya Indonesia lebih besar dari Brasil karena Indonesia jumlahnya 255.461.700 itu lebih besar dari 206.759.00. Ini alasannya. Jadi kita lihat dari perbandingan angka keduanya. Terus wilayah mana negara yang lebih luas? Nah, jawabannya adalah Brasil, lebih luas daripada Indonesia. Kita analisis kembali. Ini ya. Brasil ini luasnya. Nah, penyusunnya ada 7. Indonesia juga ini penyusunnya ada 7 angka. Jadi kita lihat karena penyusunnya sama, kita lihat angka pertama. Angka pertama ini 8. Ini 1. Nah, jelas 8 lebih besar dari 1. Jadi luas Brasil lebih besar dari Indonesia karena Brasil luasnya hanya
8.548.514.887 itu lebih besar dari 1.904.569. Oke, itu ya penjelasan dari Bapak tentang membandingkan bilangan negatif maupun bilangan positif. Sekarang kita ke soal. Ini soal tugas. Kamu kerjakan di kertas lembar yang sudah kamu beri nama, kelas, dan hari tanggal. Setelah itu kamu tulis soal ini. Di bawah nama kamu tadi ditulis soal ini. Soal pertama, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara 547.578 dengan 5.195.326. Yang kedua, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara min 8631 dengan min 8592. Soal ketiga, Pulau Kalimantan memiliki luas sebesar 743.330 km yang dihuni oleh 13.787.8. Pulau Papua memiliki luas sebesar 786.00 km dihuni oleh 3.539.903 jiwa. Bandingkan luas wilayah pulau tersebut dan jumlah penduduk dari kedua pulau tersebut dan tentukan pulau mana yang memiliki penduduk yang terbanyak. Di soal yang ditulis, kemudian di bawahnya kamu tulis jawabannya. Ulangi, tugas ini dikerjakan di kertas lembar, tulis nama, kelas, hari, tanggal, lalu catat soalnya di kertas lembar, lalu jawab di bawahnya. Setelah selesai, tugas ini dikumpul ke tempat Bapak di warung Bapak. Alamatnya depan SD 3 Bukit Kemuning. Di situ ada warung warna kuning, ada pelang kursus komputer server.com. Bapak tunggu hari ini, paling lambat besok. Ulangi ya, tugas ini dikerjakan di kertas lembar yang sudah diberi nama, kelas, hari, tanggal. Jawabannya ditulis pada kertas lembar, dikumpul ke tempat Bapak di warung Bapak dengan alamat di depan SD 3 Bukit Kemuning. Di situ ada warung, ada pelang kursus komputer server.com. Oke, itu saja dari Bapak untuk pertemuan minggu ini. Bapak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.